Nah, untuk bunga kembang sepatu ini kita juga bisa memberi makan kepada iguana albino ya ataupun iguana biasa karena teksturnya ini sangat-sangat lembut. Nah, ini bagus loh buat iguana albino ataupun normal. Nah, lihat dia udah respon mau makan nih ha. Lihat, ya kan? Nah, ini juga bagus ya buat diberi makan si iguana. Sangat bagus. Nah, selain sayur dia bisa banget makan bunga kembang sepatu. Oke ya, sampai di sini paham ya teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Reptile Bang Boy. Oke teman-teman, kita udah lama tidak upload ya, dan kali ini kita akan membahas soal iguana. Nah, kenapa banyak di iguana? Karena di sini Bang Boy tetap memberikan solusi, memberikan pengalaman Bang Boy terhadap kawan-kawan yang melihara hewan reptil. Nah, pertanyaannya seperti ini teman-teman, yang teman-teman Bang Boy tanyakan. Bang, aku melihara iguana, kok udah mati ya? Kenapa ya? Terus ada lagi yang bertanya seperti ini. Bang, aku melihara iguana albino, kok mudah mati iguana albino ya? Apa sebabnya ya? Tiba-tiba nggak mau makan, pupnya susah. Kenapa ya bang? Terus ada lagi bertanya kayak gini. Bang, iguana albino wajib dijemur ya? Atau jemurnya cuma sekitar 5 menit? Atau kisaran 1 menit. Nah, oke teman-teman, di sini Bang Boy akan membahas tentang si iguana albino, yaitu kenapa iguana albino itu susah dipelihara. Nah, ini deh iguana albinonya. Sebenarnya teman-teman nggak susah ya kita melihara iguana albino ini. Mudah sebenarnya teman-teman. Cuma kalian jangan berpikir wah ini albino iguananya lemah nih, apanya segala macam susah makannya. Ya memangnya susah kalau iguana albino ini, memang susah ya makannya ya, karena iguana albino ini penglihatannya agak buram atau kabur gitu, nggak seperti iguana normal lainnya. Nah oke, pertama teman-teman, nih pertama kesalahan melihara iguana albino, kenapa dia mudah mati. Nah oke, pertama jemur tidak maksimal. Nah, kenapa di sini Bang Boy bilang kalian nggak jemur iguana albinonya dengan maksimal? Ya, pertama kalian cuma memikirkan patokannya jemur iguana albino itu cuma sekedar 5 menit atau kisaran 3 menit atau 1 menit. Aduh tajam juga iguananya, aduh tajam. Sebenarnya untuk menjemur iguana albino itu tidak ada pakai menit-menitan. Oke teman-teman ya, jangan keliru ya, jangan sampai terkecoh sama omongan orang. Ini jemur iguana albino cuma 5 menit aja, ini cuma 2 menit aja, nanti kalau terlalu lama nanti dia bakalan gosong. Ya bagus, kalau dia gosong hitam warnanya jadi hitam polos, ya itu bagus. Malah mahal iguana hitam polos ya. Oke, sebenarnya iguana albino ini sama jemurnya kayak iguana lain, iguana yang lainnya gitu, iguana normal ataupun albino. Kalau Bang Boy pribadi ini, teman-teman tahu sendiri kan, ini baby hasil tetasan Bang Boy kemarin, ini udah mulai agak gede dong, agak gede loh ha. Nah ini kenapa bisa gede? Nah pertama jemurnya tidak pakai hitungan menit ya, cuma jemur ya jemur sampai dia mangap. Sekiranya dia mangap itu udah maksimal dia berjemurnya. Terus kalau teman-teman takut kelupaan iguananya berjemur, lupa ngangkat ya, teman-teman kasih ini aja air kayak wadah seperti ini, terus kasih air sedikit untuk dia berenang aja, kayak kisarannya 2 cm. Terus kalian taruh di iguana situ, terus jemur aja, dia nggak begitu kepanasan, bisa dijemur agak lama ya, paling-paling setengah jam lah, tapi sambil dipantau-pantau ya, takutnya iguananya hilang digontok kucing atau diambil orang. Oke, sebabnya kurangnya dijemur secara maksimal iguana albino itu mudah mati. Nah kedua, yang kedua nih lagi ya, kedua iguana albino ini tidak bisa melihat dengan maksimal. Oke, berarti makanannya. Nah makanan iguana albino itu banyak variasi ya, bisa sawi, kangkung, buah-buah yang manis kayak semangka, pepaya, pakcoy gitu, sayur ya, buah-buahan juga.
itu bisa teman-teman. Banyak beragam macam makanan iguana ini. Bisa bunga kembang sepatu loh. Nah, bunga kembang sepatu itu bisa iguana albino ini makan, oke? Ini khusus kita membahas baby iguana albino ya. Dia kenapa mudah mati gitu, oke? Kita akan bahas makanannya teman-teman. Makanannya, misalnya kalian melihara iguana albino atau red albino atau segala macamnya lah yang albinoan ya. Misalnya 2 ekor, wadahnya cukup sebesar ini aja, udah cukup. Mau ini aja bang berarti isinya aja 6 ekor, bahkan 10 ekor kemarin. Nah, jadi makanannya dikasih banyak teman-teman. Nah, kayak gini nih banyak makanannya nih. Nah, kayak gini ya banyak makanannya. Jadi sehingga iguana albino ini bisa melahap makanannya. Karena memang agak susah iguana albino ini makan ya, susah karena penglihatannya tidak begitu normal. Oke. Yang kedua ya, itu ya, karena penglihatan iguana albino itu tidak jelas. Terus makannya tolong dibanyakin. Oke? Nah, yang ketiga, kenapa iguana albino mudah mati? Nah, mungkin cara perawatan kalian sendiri yang kurang maksimal. Kebanyakan iguana albino ini matinya kurang dijemur, masalah makan. Nah, sekarang ini ada lagi nih kasus iguana albino mudah mati, tapi ini matinya lain nih sedikit nih, agak lain sedikit nih. Jadi iguana yang ketiga ini kurangnya ini ya, sembarangan dikasih makan. Nah, apa tuh bang contohnya sembarangan dikasih makan? Nah, jadi ada pemula yang pingin melihara iguana albino gitu kan. Nah, awalnya dia melihara iguana normal, terus pingin melihara iguana albino. Nah, sekarang kan iguana albino ini kan udah harganya udah mulai goyang gitu kan. Jadi mudah buat orang-orang peminat membeli iguana albino ini, udah mulai jatuh lah ya harganya ya. Jadi yang pemula ini melihara iguana albinonya sembarangan dikasih makan. Nah, contohnya dikasih makan ubi ya. Sebenarnya nggak boleh ya. Terus dikasih makan apa lagi, bayam ya. Sebenarnya Bang Boy nggak rekomendasi kalau untuk iguana normal ataupun albino dikasih bayam. Nah, jadi matinya itu kenapa? Sembarangan makanan. Terus ada BS-nya. Nah, tahu kan BS sebabnya apa gitu? Ada penumpukan kalsium. Nah, itu bisa jadi faktornya kena bayam. Apalagi dikasih daun singkong. Aduh, daun ubi, singkong sama aja. Itu menyebabkan iguana albino itu mati ya. Jadi makanannya sembarangan, asal-asal aja kasih makan. Bahkan ada yang ngasih makan daun keladi loh. Ngaco kan. Terus ya gitu ya. Terus kalian tolong maksimalkan melihara iguana itu. Jadwalkan buat jemurnya, makan dia. Ini jemur harus setiap hari, wajib. Nah, jadi kalau misalnya hari hujan kayak gini nih, nah kalian punyakan akal dong, pakai apa gitu, pakai lampu atau apa gitu ya, oke? Oke, yang keempat. Nah, kenapa iguana albino mudah mati? Faktor kandang. Itu dia, faktor kandang. Nah, jadi iguana albino baby rata-rata banyak orang melihara iguana albino itu baby ya, albino atau red albino itu baby ya. Nah, rata-rata masalah kandang. Nah, apa itu masalah kandang? Ada naruhnya di akuarium, ada itu taruh di dalam gex. Jujur, Bang Boy pribadi nggak rekomendasi sekali kalau masalah iguana albino taruh di dalam kandangnya itu akuarium ataupun gex. Kecuali teman-teman memperhatikan si iguana. Nah, Bang Boy sebutin nih, kenapa nggak Bang Boy rekom kali ini buat kandangnya itu akuarium ataupun gex gitu. Pertama, akuarium dan gex ini kalau misalkan hari dingin, iguananya itu di dalam gex itu suhunya bakalan terlalu dingin. Terus kalau panas, suhu udara, suhu ruangan, dia pengap. Jadi panas juga di dalam ruangan gate itu. Kalau kalian tak percaya, masuk aja coba dalam akuarium besar. Terus kalau hari panas, coba kalian jadi iguana, tutup di situ. Pengap kan? Kalau hari dingin, terlalu dingin. Nah, itu faktornya iguana nafsu makannya berkurang. Karena dia terlalu dingin, dia tidak bisa terlalu dingin. Dan juga tidak bisa terlalu panas. Normal aja gitu ya. Oke? Itu dia faktor kandang. Nah, untuk rekomendasi kandang ala-ala Bang Boy ini, nah pakai kayak gini aja dong. Murah, nggak perlu pakai akuarium berat, angkat-angkatnya gimana atau gimana gitu. Terus buat kandang-kandang besi kayak gini, Bang Boy nggak rekom kali karena bisa gigit tikus nih iguananya. Di sini kan ada celah-celah lubang nih. Nanti ekornya digigit sama tikus, habis menangis kalian. Oke? Pokoknya gini aja deh. Gini aja, gini terus tutupnya begini aja. Nah, nih
dia apa aja nih, di stopin videonya nih, ada kabel T-nya, kawat-kawat kecil nih ya, oke? Jangan kalian nggak tahu, oke? Kalau nggak tahu parah juga berarti. Oke, kita lanjut yang tadi keempat ya, sekarang kelima. Kenapa iguana albino itu mudah mati? Nah, ini ya sering terjadi. Kenapa iguana albino ini mudah mati tanpa kalian sadari? Pertama, nggak lupa kan? Kenapa iguana ini yang kelima ya? Kelima, oke, kelima. Kita mau bikin video apa? Foto timeline nanti. Oke. Kenapa iguana albino mudah mati yang kelima? Yaitu karena tidak adanya konsisten dalam memelihara iguana. Kenapa begitu? Pertama, makanannya tidak teratur makanannya. Ini kalau untuk albino wajib setiap hari aja ya, kalau untuk ukuran baby. Kedua, jemurnya tidak teratur. Nah, kalau misalkan susah dijemur, seperti ini aja bikin. Nih, jemur pakai lampu reptil, banyak kok jual toko online. Nah, ketiga, kurangnya perawatan si iguana, terus kandangnya tidak bersih. Nah, itu menyebabkan faktor iguana mudah mati. Terus kukunya nanti nempel-nempel kotorannya, terus nempel, terus bisa menyebabkan bakteri, jamur. Kandangnya harus bersih, kayak gini nih. Terus juga teman-teman, ketika iguana albino ini kotor, rendam dong kayak gini. Nah, oke, biar iguananya bersih. Udah direndam, dia nanti bakalan minum tuh. Rendam sama air hangat, oke? Air hangat itu bagus untuk melancarkan pencernaannya. Nah, oke, sampai sini teman-teman paham ya. Nah, jadi nggak ada lagi nih kalian khawatirkan untuk melihara iguana albino, takut mati atau apanya gimana. Tonton video ini sampai habis. Iguana kalian pasti bakalan gede. Udah tahu cara merawatnya gimana, oke? Terus ada lagi nih bonus spesial. Nah, biar iguana kalian sehat, mau itu albino, mau itu normal, serah bebas deh. Ini tips dari Bang Bo juga ya. Kasih dia sesekali, sebulan sekali, kasih daun pepaya. Wajib tuh kasih daun pepaya. Gunanya untuk apa Bang? Gunanya buat melancarkan pencernaan si iguana, biar iguananya itu nggak cacingan, biar nggak semelit, biar nafsu makannya lebih lahap lagi. Kalau kalian nggak percaya, coba aja. Setelah kalian kasih daun pepaya, lihat aja reaksinya selama 5 hari, 3 hari. Lihat aja reaksinya, bakalan sehat. Memang awal-awalnya dia nggak mau makan daun pepaya, tapi setelah makan daun pepaya, jos, mantap. Oke, sampai sini paham ya? Kita akan lanjut video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam darah dingin, bye bye. Dadah. Nah, oke teman-teman, ketika kita udah selesai jemur iguananya, udah mendapatkan sumber matahari, kita kasih makan nih dia makan. Oke, ini tanda-tanda spidol sengaja ya dibikin. Nah, siap dia berjemur, kita kasih makan teman-teman. Ya, gunanya biar dia sehat lagi ya. Setelah makan dia jemur. Setelah jemur dia makan. Nah, begitu nih, dia lihat gelap sekali. Nah, buat iguana albino, lantaran dia penglihatannya kurang baik, kita beri banyak aja makanannya teman-teman ya, agar iguananya bisa tuh lihat mencari makanannya gitu. Oke. Sampai sini paham ya. Oke. Terima kasih. Salam darah dingin. Mantap.